Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semuanya sehat, penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 7. Demikianlah bunyinya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, kita dapat memasangkan ayat ini yaitu dengan cerita Alkitab di mana Nabi Mika melaporkan bahwa dia melihat Tuhan mengirimkan roh dusta kepada nabi-nabi Ahab. Dan di dalam perikop ini dan yang lainnya juga tampak bahwa kejahatan itu berasal dari Tuhan. Namun Alkitab mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan sempurna itu selalu berasal dari Tuhan. Kita juga dapat melihat dalam kitab Ayub, yang mana kita dapat menemukan kunci yang membuka hubungan antara yang baik dan yang jahat dan keterlibatan Tuhan di sana. Manakala saat iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menggoda dan menyiksa Ayub, iblis tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan mengizinkannya. Tuhan harus menarik perlindungannya, dia harus mengangkat pagar, dan dia harus menarik kembali kekuatan pelindungnya. Dalam pengertian itu tampaknya Tuhan membiarkan kejahatan. Tuhanlah yang menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di Eden itu. Namun itu tidak berarti Tuhan ingin kita memakan kejahatan. Artinya dia memberi kita kebebasan untuk memilih. Saudara-saudari, kadang-kadang Tuhan menarik para malaikatnya yang melindungi kita. Dan di dalam pengertian itu kita dapat mengatakan bahwa dia mengizinkan kejahatan itu datang. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kitab Yakobus, dapat memberitahu kita bahwa Tuhan sendiri tidak pernah menggoda siapapun agar tidak dapat dicobai. Iblis adalah makhluk individu yang berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari siapa yang dapat dihancurkan dan dimakannya. Namun Tuhan terus-menerus memeriksanya pada tingkat yang dia izinkan untuk dilakukan iblis. Bahkan dari waktu ke waktu, Tuhan menarik kembali tangan perlindungannya untuk mencapai suatu tujuan. Inilah sebabnya mengapa Paulus berkata, Allah itu setia yang tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Jadi ketika Nabi Yesaya mengatakan bahwa kejahatan datang dari Tuhan, itu berarti iblis tidak dapat melakukan apapun kecuali Tuhan mengizinkannya dalam rencana kedaulatannya. Demikianlah nats khotbah yang boleh kita pergumulkan secara bersama-sama pada hari ini. Kiranya kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami. Biarlah segala apapun yang terjadi di dalam hidup kami dengan tidak mudahnya menyalahkan apa yang tidak kami ingini semuanya tidak berasal daripada Tuhan, tetapi yang kami pahami semuanya itu indah pada waktunya yang telah Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang penuh kasih, kiranya Engkau memberkati segala aktivitas dan kegiatan kami pada satu hari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.